Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam mata kuliah hukum acara perdata dalam materi putusan perstek, putusan gugur, dan putusan persek. Apa itu putusan perstek? Bisa kita lihat dalam pasal 125 IR dan pasal 149 RBG. Putusan perstek adalah ketidakhadiran pada pihak tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan menjadi salah satu syarat untuk dijatuhkan putusan perstek. Syarat putusan perstek adalah pertama, tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Yang kedua, tergugat atau para penggugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap. Ketiga, tergugat atau para penggugat kesemuanya telah dipanggil secara patut. Petitum gugatan tidak melawan hukum. Yang kelima, petitum gugatan cukup beralasan. Tentang perstek lagi, ya. 3 kali pemanggilan ternyata tergugat tidak hadir, maka jatuhlah putusan perstek. Terhadap kondisi ini, tuntutan penggugat tidak serta-merta akan dikabulkan seluruhnya. Perkara tetap diperiksa. Pasal 18 PP nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pasal 128 ayat 1 HIR menyatakan bahwa keputusan hakim yang menyatakan perstek tidak boleh dijalankan sebelum 14 hari sesudah pemberitahuan. Sekarang kita masuk ke keputusan persek. Apa itu persek? Persek adalah perlawanan tergugat atas putusan secara perstek. Jadi lawan dari persek itu persek, perlawanan dari tergugat. Sesuai dengan pasal 129 HIR atau 153 RBG, tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan perstek berhak mengajukan persek atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan perstek. Apabila dalam pemeriksaan persek pihak penggugat asal terlawan tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan kontrak detail. Tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan perstek. Untuk kedua kalinya, terhadap putusan perstek yang dijatuhkan untuk kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi diajukan upaya hukum banding. Dapat dilihat dalam pasal 129 ayat 5 R, pasal 153 ayat 5 RBG. Kemudian putusan gugur. Apa itu putusan gugur? Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang dituntut itu meskipun ia dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara. Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tadi. Putusan gugur dapat dilihat pasal 124 HIR. Syarat pengguguran. Penggugat telah dipanggil secara patut, penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, unscornable default. Pengguguran dilakukan secara ex officio, rasio pengguguran gugatan sebagai hukuman kepada penggugat, membebaskan tergugat dari kewenangan. Terhadap putusan gugur tidak dapat diajukan perlawanan, persek karena final, binding, dan kasasi, penggugat dapat mengajukan gugatan baru. Kita masuk kepada sita jaminan dalam perkara perdata. Pengertian penyitaan. Tindakan untuk menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi, ofisial, berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan itu berupa barang sengketa, tetapi dapat juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah tindaknya penyitaan itu. Tujuan penyitaan. Yang pertama, agar gugatan tidak ilusiol. Tujuan penyitaan yang utama agar harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan atau dialihkan, ditujukan kepada orang lain, dan tidak disewakan atau dijadikan jaminan utang terhadap pihak ketiga. Tujuan penyitaan ini jika tinjau dari teknis peradilan yang didukung, untuk mempertahankan penggugat agar aman dan terlindung hak dan kepentingan hukumnya atas harta kekayaan tergugat hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap, untuk menghindari tindakan atau etikat buruk dari tergugat.
Adanya tindakan penyitaan, harta kekayaan tergugat berada di bawah pengawasan dan penjagaan pengadilan sampai ada perintah atau pencabutan sita. Pasal 199 HIR, Jungto pasal 213 HIR, Jungto pasal 215 HIR, Jungto pasal 215 LBG yang terkait dengan tergugat untuk menjual, menghibahkan atau memperbaikinya sesuai dengan permintaan yang diminta orang lain. Tujuan penyitaan. Yang keduanya, objek eksekusi sudah pasti. Saat pengajuan permohonan sita, penggugat harus menjelaskan dan minta identitas orang barang yang diminta. Atas permintaan itu, pengadilan melalui juru sita melakukan pemeriksaan dan penelitian terkait identitas objek yang diminta untuk memastikan agar objek benar-benar ada. Hal ini sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa jika putusan telah diperkuatan hukum tetap atau inkrah, maka barang yang disita demi hukum langsung menjadi sita eksekusi. Dengan demikian, objek disita dapat langsung diserahkan kepada penggugat. Sita jaminan atau penyitaan yaitu tindakan persiapan dalam pemeriksaan perkara yang ditujukan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perkara perdata dengan cara dilarang untuk mengalihkan membekukan objek sengketa milik para pihak. Sita jaminan ada 3 terhadap barang milik tergugat yang kita sebut dengan konservator beslag, kemudian terhadap barang milik penggugat yang dinamakan revindikator beslag, yang ketiga sita harta bersama marital beslag. Dapat dilihat dalam pasal 226, 227 HIR dan 260, 261 RBG. Diajukan oleh sita jaminan diajukan oleh pihak penggugat tertuang dalam surat gugatan atau diajukan dengan permohonan terpisah pada saat pemeriksaan persidangan. Sita jaminan ini dapat diajukan terhadap benda-benda tetap ataupun benda bergerak milik tergugat atau penggugat. Barang yang dimohonkan sita jaminan harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci. Hakim harus mendengar terlebih dahulu keterangan pihak tergugat atas permohonan sita jaminan. Pasal 227 ayat 2 HIR 261 ayat 2 RBG. Dilakukan sebelum atau selama proses persidangan yang tertuang dalam penetapan sita jaminan. Adanya sangkaan yang beralasan adanya upaya mengalihkan barang-barang untuk menghindari gugatan. Penggugat jika menolak permohon sita jaminan, hakim tidak mengeluarkan penetapan penolakan. Pelaksanaan sita jaminan. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera juru sita dengan 2 orang pegawai sebagai saksi. Apabila yang disita terbidang tanah dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan pasal 227 ayat 3 HIR Jungto pasal 198, 199 HIR, pasal 261 Jungto 213, 214 RPG. Tanah yang disita tercatat dalam buku tanah di desa dan sudah bersertifikat harus didaftarkan ke BPN setempat, dan tanah yang belum bersertifikat diberitahukan kepada kantor pertanahan kota. Barang atau tanah yang disita harus tetap dikuasai oleh pihak tersita, tidak dapat dititipkan ke kelurahan atau desa atau penggugat. Pelaksanaan sita jaminan. Sita jaminan terhadap tanah atau bangunan di atasnya harus disebutkan dengan jelas mengenai luas beserta batas-batas tanah yang disita. Agar tidak salah objek, lebih baik dilibatkan pada desa atau lurah setempat. Sita jaminan harus dicatat dalam buku khusus yang disediakan di pengadilan yang memuat tanah yang disita dan perkembangannya. Buku ini terbuka untuk umum. Akibat adanya sita jaminan, sejak tanggal pendaftaran sita, pihak tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan, atau menjaminkan tanah disita. Semua tindakan dilakukan yang bertentangan dengan larang itu adalah batal demi hukum. Kepala desa atau lurah dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Larangan peletakan sita jaminan. Hakim tidak boleh menyita saham, pemblokiran saham hanya boleh dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi yang ada di kaitannya dengan perkara. Kedudukan Bapepam sudah diganti dengan OJK sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Dilarang melakukan sita terhadap barang milik negara sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Larangan peletakan sita jaminan bisa dilihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Perbendaharaan Negara menyatakan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara, baik
yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara, barang bergerak milik negara, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga, barang bergerak dan hal kebendaan lainnya, barang milik ketiga yang dilunasi negara, daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah. Status sita jaminan dalam putusan. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang telah dilaksanakan nyatakan sah dan berharga. Jika gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah dilaksanakan diperintahkan untuk diangkat. Jika terjadi perdamaian kedua belah pihak, sita jaminan harus diangkat. Yang tiga tadi ya, macam-macam sita jaminan. Pertama, konservatoire beslag, revindicatoire beslag, dan marital beslag. Konservatoire beslag yaitu penyitaan terhadap barang milik tergugat. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam pasal 227 HR 261 RBG. Tujuannya untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan. Sita ini dapat dilakukan jika ada permohonan penggugat dan ada dugaan bahwa tergugat berusaha menghilangkan atau merusak, memindah tangan benda-benda tersebut. Benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kedua, revindicatoire beslag, yaitu sita terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Namanya revindicatoire beslag, yaitu milik penggugat ya, tetapi dikuasai oleh tergugat. Dasar hukumnya pasal 226 HR 260 RBG. Tujuannya menjamin suatu hak kebendaan dari termohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Objeknya benda bergerak. Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik. Kemudian ketiga, marital beslag, yaitu sita marital atau sita harta bersama. Marital beslag merupakan suatu pembagian harta bersama antara suami istri yang akan melakukan perceraian. Selama proses perceraian itu masih berlangsung, gugatan sita marital dapat diajukan. Satu ketentuan yang diatur dalam pasal 105 dan 106 BW yang menegaskan bahwa setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri, memberikan bantuan pada istri menghadap di muka pengadilan dan mengemudikan harta pribadi istri, dan setiap istri harus ditunduk kepada suami. Dalam sistem hukum Indonesia dapat dipergunakan istilah sita harta bersama. Disebut juga sita yang diletakkan atas harta perkawinan. Demikianlah pemaparan saya tentang putusan verset, dan putusan gugur, sita jaminan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.